Halo semuanya, kami dari kelompok 8, program studi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University. Video ini dibuat pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026, dan kita yang beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Rizky dan rekan-rekan saya ada Stefani, Saski, dan Bani. Di sini kami akan membahas tentang topik yang berjudul peran telekomunikasi dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Jadi, yang pertama, apa sih itu transformasi digital? Nah, kita dapat melihat di kehidupan kita sehari-hari bahwa dunia ini sangat cepat berkembangnya. Mulai dari kita dapat belajar di mana saja, kita bisa berkonsultasi dengan dokter dari rumah, kita juga bisa berbelanja menggunakan handphone, tidak perlu datang ke tempat atau pusat belanja. Nah, disitulah telekomunikasi berperan penting sebagai pendukung dari transformasi digital ini. Karena transformasi digital membutuhkan komunikasi yang efektif, efisien, dan cepat. Karena telekomunikasi itu yang menghubungkan kita sebagai manusia dengan perangkat dan juga data. Telekomunikasi merupakan tulang punggung infrastruktur digital yang menghubungkan perangkat, sistem, dan pengguna tanpa batas geografis, yang memungkinkan layanan komunikasi data, suara, dan video dapat berlangsung secara real-time. Teknologi utamanya meliputi jaringan seluler 4G, 5G, Wi-Fi, satelit, dan serat optik. Lalu, apa saja peran telekomunikasi dalam transformasi digital? Yang pertama, mempercepat pertukaran informasi secara real-time. Data yang kita miliki bisa kita kirimkan dan kita terima dalam waktu hitungan detik saja. Yang kedua, mendukung integrasi sistem digital. Mesin dan sistem bisa saling berhubungan, saling mendukung secara otomatis. Yang ketiga, menjadi tulang punggung layanan digital yang andal dan efisien, mulai dari aplikasi perbankan hingga e-commerce. Dan yang terakhir, mendukung penyimpanan dan pengelolaan data melalui cloud computing, yang berarti data bisa kita akses di mana saja tanpa harus disimpan secara fisik. Semakin canggih infrastruktur telekomunikasinya, semakin cepat pula proses transformasi digitalnya berlangsung. Sudah diterapkan secara nyata di berbagai sektor kehidupan. Dari di sektor bisnis, ada e-commerce dan transaksi digital, komunikasi tim jarak jauh, layanan pelanggan berbasis digital, hingga pemanfaatan cloud computing dan big data. Di sektor kesehatan, ada konsultasi medis online, monitoring pasien secara real-time, sistem informasi rumah sakit, dan pengelolaan data medis digital. Layanan kesehatan kini lebih cepat dan merata. Di sektor pendidikan ada e-learning, kelas virtual, akses materi digital, kolaborasi daring antara siswa dan pelajar, hingga perpustakaan digital sudah jadi bagian keseharian kita. Di industri dan layanan publik, ada otomasi industri lewat IoT, smart city, transportasi pintar, layanan publik berbasis digital, dan sistem pembayaran elektronik. Dampaknya sangat besar, seperti efisiensi dan produktivitas meningkat, akses layanan meluas ke seluruh masyarakat, inovasi terus terdorong, dan daya saing ekonomi pun ikut naik. Meski membawa banyak manfaat, transformasi digital juga punya tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kesenjangan akses teknologi, karena belum semua wilayah memiliki koneksi internet yang memadai. Selain itu, pembangunan infrastruktur jaringan masih lebih banyak berfokus di daerah perkotaan, sehingga akses di beberapa wilayah lain belum optimal. Ketergantungan pada jaringan internet juga menjadi tantangan, karena ketika terjadi gangguan, berbagai layanan digital dapat ikut terhambat. Di sisi lain, masalah privasi dan keamanan data semakin penting untuk diperhatikan, mengingat semakin banyak informasi pribadi yang dibagikan dan disimpan secara digital. Namun dari tantangan ini justru muncul karir yang sangat besar bagi kita mahasiswa teknik telekomunikasi, mulai dari network engineering, telecommunications engineering, IoT engineer, data analyst, hingga sistem dan cloud engineer. Jadi kesimpulannya, telekomunikasi adalah fondasi utama transformasi digital. Dengan konektivitas yang andal, layanan menjadi lebih efisien, cepat, dan inklusif. Pengembangan infrastruktur dan teknologi akan terus membuka peluang besar di masa depan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.